Kaisar Naga Abadi Chapter 1761 Bahasa Indonesia. Bab 1761 Konfrontasi. Jejak telapak tangan raksasa itu tidak berhenti dan terus runtuh, berbenturan dengan jari kekacauan kesengsaraan. Jari kesengsaraan yang kacau memancarkan cahaya yang kacau dan sangat kuat. Namun, budidaya Luming masih terlalu lemah. Dia tidak bisa menahan cetakan telapak tangan dan pingsan. Namun, setelah perlawanan terus-menerus, telapak tangan pihak lain telah melemah secara signifikan. Kekuatan telapak tangan yang tersisa terus meledak ke arah Luming. Blokir. Luming mundur sambil melawan dengan sekuat tenaga. Lebih dari 100 senjata Sein melayang di depannya. Lapisan sisik naga muncul di permukaan tubuhnya. Hukum kekacauan mengalir pada sisik naga. Ledakan. Kekuatan telapak tangan menyapu dan menghancurkan segalanya. Tubuh Luming gemetar hebat dan dia mundur 1000 meter. Dia memuntahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Kilatan dingin muncul di mata tetua dari keluarga Wan. Pukulan telapak tangannya tidak membunuh Luming, tapi hanya melukainya. Dia menebas dengan telapak tangannya. Kali ini, sinar cahaya pedang mengejutkan 9 surga dan sepertinya mampu menembus segalanya. Pada saat ini, teriakan Phoenix terdengar. Sinar cahaya terbang keluar dan menghalangi cahaya pedang. Pakar keluarga Wan melihat ke istana Phoenix dan berkata dengan dingin, "Apa, istana Phoenix mencoba menghentikanku?" Omong kosong. Klan Golden Crow tidak tahu malu, tetapi keluarga Wan bahkan lebih tidak tahu malu. Generasi muda tidak bisa menang melawan Luming, jadi Anda langsung menyerang generasi tua. Sungguh tercela. Mu Kingsway langsung mengutuk. Diam. Pakar klan Wan memarahi. Diam. Kamu tercela dan tidak tahu malu, namun kamu tidak mengizinkan orang lain mengatakannya. Mu Kingsway berseru. Kekuatan di balik Mu Kingsway juga sangat kuat, jadi dia tidak takut sama sekali dengan keluarga Wan. Kingsway benar. Sebulan yang lalu, Luming menantang Wan Tianbing dan Pangeran Gagak Emas ke-6 untuk bertarung di depan semua orang. Ini adalah pertarungan antara generasi muda, dan ini adalah pertarungan hidup dan mati. Tapi sekarang, kamu tidak hanya menyelamatkan Wan Tianbing, tapi kamu juga menyerang Luming. Bukankah ini keterlaluan? Huang Ling melanjutkan, ini bukan hanya berlebihan, tapi juga tidak tahu malu. Baru saja, ketika Wan Tianbing berada di atas angin, dia berteriak untuk membunuh Luming. Ketika Wan Tianbing bukan tandingannya, para tetua datang untuk menyelamatkannya. Mereka bahkan menyerang Luming secara langsung. Ini adalah gaya keluarga Wan. Saya benar-benar telah mempelajari sesuatu. Long Chen berkata dengan dingin. Setelah diejek oleh beberapa junior, wajah ahli keluarga Wan menjadi gelap dan sangat jelek. Setelah itu, pembangkit tenaga listrik keluarga Wan melihat ke arah Luming dan menegur, "Bocah, serahkan senjata suci mutlak itu, kapak perang, dan aku akan mengampuni nyawamu. Lepaskan aku." Hahaha, sungguh sebuah lelucon. Luming tertawa dan melangkah maju di udara, menghadap pembangkit tenaga listrik keluarga Wan. Saya tidak pernah berpikir bahwa kekuatan tanah suci seperti keluarga Wan akan begitu tidak tahu malu. Bagaimana kekuatan seperti itu bisa disebut kekuatan tanah suci? Sungguh sebuah lelucon. Hari ini, aku akan bertarung dengan Wan Tianbing dan Pangeran Gagak Emas ke-6. Jika aku bukan tandingan mereka, aku akan dibunuh saja. Tapi jika mereka bukan tandinganku, kamu tidak punya hak untuk ikut campur. Selain itu, Battle Axe itu adalah pialaku. Apa hak Anda untuk mengambilnya kembali? Petik 2. Kurang ajar. Beraninya kamu menghina keluarga Wan kami. Kamu mendekati kematian. Mata pembangkit tenaga listrik keluarga Wan dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan aura menakutkan menekan ke arah Luming. Namun, seorang tetua dari istana Phoenix juga melangkah maju dan memblokir ahli keluarga Wan dengan auranya. Apakah istana Phoenix bertekad melawan keluarga Wan? Kata lelaki tua dari keluarga Wan dengan dingin. Apakah menurutmu istana Phoenix akan takut? Seorang wanita tua dari istana Phoenix tersenyum tipis. Haha, semuanya di sini, menurutku, lebih baik hindari keluarga Wan dan klan Golden Crow di masa depan. Sebaiknya jangan berdebat dengan mereka. Jika kalah, Anda akan dipermalukan dan dibunuh oleh pihak lain. Jika Anda menang, tetua pihak lain akan segera bergegas membunuh Anda.
Lu Ming tertawa terbahak-bahak dengan rasa sarkasme yang kuat. Itu benar. Menurut saya, kedepannya keluarga Wan dan generasi muda klan Gagak Emas sebaiknya berdiam diri di rumah dan tidak keluar rumah. Mereka tidak boleh kalah sama sekali. Mu Kingsway berseru. Wajah keluarga Wan dan suram. Berat, serahkan sayap itu dan kita akan melupakan masalah hari ini. Pada saat ini, makhluk kuat dari ras Gagak Emas melangkah keluar dan menatap Lu Ming dengan mata emasnya. Sungguh sebuah lelucon. Itu juga pialaku. Aku akan memanggang sayap Gagak Emas malam ini. Mereka seharusnya bertindak sangat baik dan menyelamatkan Pangeran Gagak Emas ke-6 dan Wan Tianbing. Sekarang, mereka meminta rampasan perangnya. Bagaimana Lu Ming bisa menyerahkannya? Lezat, Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak bahagia, sangat tidak bahagia. Ini adalah pertarungan yang tidak adil. Seperti yang dia katakan, jika dia dikalahkan, dia pasti akan dibunuh oleh lawannya. Namun ketika lawannya berhasil dikalahkan, sosok tertua lawannya langsung beraksi dan menyelamatkan Pangeran Gagak Emas ke-6 dan Wan Tianbing. Sekarang, mereka meminta rampasan perangnya. Bagaimana Lu Ming bisa menyerahkannya? Kurang ajar, kamu mendekati kematian. Semua penggarap kuat dari klan Gagak Emas dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka melangkah maju dan menatap Lu Ming dengan mata dingin. Aduh! Di langit, terdengar teriakan naga dan gajah. Long Chen melangkah melewati kehampaan dan datang. Di belakangnya ada para ahli dari Sekte Gajah Surgawi, yang mendekati para ahli dari klan Gagak Emas. Sekte Gajah Surgawi Anda juga ingin ikut campur. Petik 2. Seorang ahli dari ras Gagak Emas berkata, matanya bersinar dengan kesungguhan. Kekuatan Sekte Gajah Dewa sangatlah mengerikan. Bahkan klan Golden Crow harus waspada. Omong kosong. Jawaban Long Chen sederhana, tapi itu menunjukkan sikapnya. Bang! Bang! Pembangkit tenaga listrik Istana Phoenix melangkah ke udara dan berdiri di depan Lu Ming. Para ahli dari keempat pihak mulai saling berhadapan. Di sekeliling, para penggarap lainnya memandang dengan penuh semangat. Mungkinkah empat kekuatan besar akan berperang hari ini? Penatua, Lu Ming sangat berbakat. Dia layak untuk dijadikan teman. Terlebih lagi, Lu Ming dan aku adalah teman lama. Ye Dong mengirim pesan ke prajurit Sekte Dewa Petir. Mata sesepuh Sekte Dewa Petir berkedip-kedip. Kemudian, dia mengangguk dan mengirimkan pesan kepada tetua Sekte Dewa Petir lainnya. Kemudian, dengan kilatan petir, beberapa tetua Sekte Dewa Petir muncul di dekat ahli keluarga Wan. Aura menakutkan menekan orang-orang keluarga Wan. Keluarga Wan, klan Gagak Emas, kamu sudah keterlaluan hari ini. Kata seorang lelaki tua dari Sekte Dewa Petir. Hal ini membuat wajah keluarga Wan dan klan Gagak Emas semakin jelek. Sekte Dewa Petir juga akan ikut campur. Seorang pakar dari keluarga Wan berbicara. Pertarungan antar generasi muda adalah urusan generasi muda. Jika tidak ada pertarungan antar orang jenius, bagaimana mereka bisa berkembang? Generasi tua tidak bisa ikut campur. Ini adalah aturan tidak tertulis di dunia bela diri Dao. Jika semua orang seperti Anda, bagaimana generasi muda berani keluar dan berlatih? Petik 2. Jika keluarga Wan dan klan Golden Crow dapat melakukan ini, maka kekuatan lain juga dapat melakukan hal yang sama. Lalu, bukankah semua murid generasi muda akan dibantai oleh generasi tua? Petik 2. Kata seorang tetua dari Sekte Dewa Petir. Meskipun suara sesepuh Sekte Dewa Petir tenang, namun mengandung niat membunuh. Niatnya jelas. Jika keluarga Wan dan klan Golden Crow dapat melakukan ini, maka kekuatan lain juga dapat melakukan hal yang sama. Kecuali murid keluarga Wan dan klan Gagak Emas tetap bersama di masa depan, mereka juga akan dibunuh. Tanpa darah baru dari generasi muda, kekuatan apapun akan hancur. Para ahli dari keluarga Wan dan ras Golden Crow terlihat sangat muram. Baiklah, lupakan masalah hari ini. Seorang ahli dari keluarga Wan menjentikkan lengan bajunya dan menatap Lu Ming dengan tatapan dingin. Jangan berpikir hanya karena kamu mengalahkan Wan Tianbing dan Pangeran Gagak Emas ke-6, kamu bisa menjadi pemimpin generasi muda. Orang-orang suci agung dari tanah suci bulan kuno semuanya telah pergi ke kota Kaisar Surga, tetapi mereka akan segera kembali. Saat itu, seseorang dari keluarga Wan akan membunuhmu. Ayo pergi. Setelah itu,
Anggota keluarga Wan terbang ke udara dan meninggalkan tempat itu. Kaisar Naga Abadi Chapter 1762 Bahasa Indonesia. Bab 1762 Kota Kaisar Surgawi. Meskipun suku Gagak Emas yang tersisa sangat tidak bersedia dan ingin mengambil kembali sayap Pangeran Gagak Emas ke-6, bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk melakukannya dengan hanya satu kekuatan yang tersisa. Lu Ming, putra mahkota sebelumnya dari klan Gagak Emas juga kembali dari kota Kaisar Surgawi. Jika kamu berani melakukan apapun untuk akan mati. Ayo pergi, kata seorang ahli dari klan Gagak Emas dengan dingin. Kemudian, dia berubah menjadi lampu pedang dan pergi bersama klan Gagak Emas lainnya. Penghinaan yang dia sebutkan kepada suku Gagak Emas, tentu saja, adalah insiden memanggang sayap Gagak Emas yang disebutkan Lu Ming sebelumnya. Dalam sekejap mata, keluarga Wan dan klan Golden Crow semuanya pergi dan menghilang tanpa jejak. Pertempuran ini berakhir begitu saja, tapi nama Lu Ming pasti akan bergema di seluruh tanah suci bulan kuno. Lu Ming, tidak bertemu denganmu selama bertahun-tahun, kamu bahkan lebih kuat. Benar saja, reruntuhan surgawi nomor 1. Long Chen berkata sambil tersenyum saat dia melangkah di udara. Terima kasih banyak. Lu Ming menangkupkan tinjunya ke arah Long Chen, lalu memberi hormat kepada para ahli dari Istana Phoenix, Sekte Gajah Dewa, dan Sekte Dewa Petir. Lu Ming, terima kasih semuanya atas bantuan Anda. Aku akan mengingat kebaikanmu di hatiku. Haha, keponakan Lu Ming, kamu tidak perlu bersikap sopan. Keluarga Wan dan suku Gagak Emas terlalu tercela. Kami tidak bisa hanya diam dan menonton. Seorang lelaki tua dari Sekte Dewa Petir tertawa. Dia cukup heroik. Lu Ming, ayo kita minum. Ye Dongfang berjalan mendekat. Baiklah, ayo pergi bersama. Ini traktiranku hari ini. Lu Ming mengangguk dan tersenyum. Kalian kaum muda harus mengadakan pertemuan. Kami, orang tua, tidak mau ikut serta. Tetua Sekte Dewa Petir tersenyum. Kemudian, sosoknya berkedip dan dia pergi bersama Sekte Dewa Petir lainnya. Kalian bisa kembali dulu. Long Chen memerintahkan para ahli Sekte Gajah Dewa. Jelas bahwa status Long Chen di Sekte itu tidak rendah. Para penggarap Sekte Gajah Surgawi mengangguk dan pergi juga. Akhirnya, para penggarap Istana Phoenix juga pergi. Di tempat berkumpul yang ramai, di restoran yang ramai. Lu Ming, Long Chen, Feng Ling, Mu Qingsui, Ye Dongfang, dan Su Ran duduk mengelilingi meja. Meja itu sudah diisi dengan anggur roh dan makanan lesat. Semua orang bersulang dan makan sepuasnya. Lu Ming, sudah 7 hingga 8 tahun sejak terakhir kali kita bertemu di benua reruntuhan surgawi. Long Chen meminum beberapa cangkir berturut-turut dan menghela nafas. Sudah bertahun-tahun sejak mereka berpisah. Dia awalnya memilih untuk bergabung dengan lembah Dewa Naga seperti Lu Ming, tetapi dia kemudian ditangkap oleh Istana Dewa Selatan benua reruntuhan surgawi dan dipenjara selama hampir 2 tahun. Pada akhirnya, dia diselamatkan oleh ahli Sekte Gajah Surgawi yang tiada taranya dan mengakui dia sebagai tuannya. Sekarang, dia memiliki status terhormat di Sekte Gajah Dewa. Sebenarnya, kami tidak bertemu satu sama lain selama 7 atau 8 tahun. Kemudian, saya kembali ke reruntuhan surgawi dan melihat Anda dibawa pergi oleh pembangkit tenaga listrik Sekte Gajah Surgawi. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Kamu juga ada di sana. Long Chen tercengang. Lu Ming mengangguk dan menjelaskan secara singkat bagaimana dia menyelinap ke Istana Dewa Selatan untuk menyelamatkan Long Chen. Terima kasih banyak. Long Chen mengangkat cangkirnya, matanya dipenuhi rasa terima kasih. Haha, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Untunglah para kultivator kuat dari Sekte Gajah Dewa muncul saat itu. Kalau tidak, dengan kultivasi saya saat itu, saya tidak akan bisa menyelamatkan Anda. Lu Ming tersenyum. Yang lainnya juga terkejut. Mereka tidak menyangka Lu Ming dan Long Chen berasal dari tempat yang sama. Pada saat ini, ekspresi Lu Ming sedikit berubah. Lalu, ada kilatan cahaya di antara alisnya dan gelembung muncul di bahunya. Sialan Lu Ming Bao. Anda telah menjebak saya dalam diagram gunung dan sungai setiap hari saat Anda di sini makan dan minum. Kicauan. Saat gelembungnya keluar, dia bergumam dengan tidak senang dan cemberut. Kemudian,
Dia mengambil sebotol anggur dan meneguk beberapa suap. Wajah kecilnya yang merah jambu segera berubah menjadi lebih merah. Long Chen, Huang Ling, dan yang lainnya tercengang saat melihat Lu Ming melepaskan seorang gadis berusia 2 hingga 3 tahun. Lu Ming, sudah bertahun-tahun. Aku tidak menyangka kamu akan punya anak. Selamat. Long Chen mengambil secangkir anggur dan menenggaknya sekaligus. Lu Ming tercengang. Apa? Lu Ming tercengang. Lu Ming, ternyata kamu sudah punya anak. Huang Ling membelalakkan matanya dan menatap Lu Ming, lalu ke gelembung. Semakin dia melihat mereka berdua, semakin dia merasa bahwa mereka mirip. Sedikit kekecewaan muncul di kedalaman matanya. Wow, kali ini Huang Ling akan menangis. Tapi Lu Ming, putrimu kan bibi memelukmu. Mu Kingsui berjalan mendekat dan ingin membawa gelembung. Jangan. Bubbles menggelengkan kepalanya kuat-kuat dan melompat ke arah Lu Ming. Dia melingkarkan lengannya di leher Lu Ming dan memeluknya erat-erat. Anda salah paham. Dia bukan putriku. Lu Ming terdiam. Bukan putrimu. Jangan berdalih, menurutku dia benar-benar mirip denganmu. Mu Kingsui jelas tidak mempercayainya. Sejujurnya, Bubble dan Lu Ming agak mirip. Itu karena ketika gelembung berubah, dia secara tidak sadar condong ke arah penampilan Lu Ming dan secara alami terlihat serupa. Dia sebenarnya tidak. Dia disebut gelembung dan dia adalah binatang dewa, bukan manusia. Cobalah untuk merasakannya. Lu Ming tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia hanya bisa menjelaskan. Semua orang merasakannya dan menyadari bahwa gelembung itu bukanlah manusia. Itu memancarkan aura binatang dewa. Tentu saja, setelah gelembung berubah, mereka tidak akan bisa merasakan makhluk suci macam apa dia. Oh, itu benar-benar binatang dewa. Mu Kingsui bergumam pada dirinya sendiri, sementara Huang Ling menghela nafas lega. Kesalahpahaman, ayo minum. Long Chen tersenyum canggung. Semua orang mendentingkan gelasnya dan suasananya hangat. Lu Ming, kamu telah menyinggung klan Gagak Emas dan keluarga Wan hari ini. Kamu harus berhati-hati. Meskipun Anda dipaksa oleh kekuatan besar kami hari ini dan tidak pantas bagi para tetua untuk mengambil tindakan, ada favorit surga yang lebih kuat dari dua kekuatan besar yang akan segera kembali dari kota Kaisar Surgawi. Kata Ye Timur. Wajah Long Chen, Feng Ling, dan Mu Kingsui semuanya membeku. Itu benar. Hampir semua jenius tersebut memiliki basis budidaya di atas tahap Sein terkemuka. Mereka sangat menakutkan. Ekspresi wajah Huang Ling serius. Kota Kaisar Surgawi. Mengapa orang-orang itu ada di kota Kaisar Surgawi? Lu Ming bingung. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang kota Kaisar Surgawi. Lu Ming, ada 9 tempat suci di Gunung Yuan. Suaka bulan kuno adalah salah satunya, tapi tidak terlalu kuat. Kota Kaisar Langit juga merupakan salah satu dari 9 cagar alam, pemimpin dari 9 cagar alam. Long Chen menjelaskan. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Kota Kaisar Surgawi adalah pemimpin dari 9 tanah suci yang agung. Kota Kaisar Surgawi sangat luas dan tidak terbatas. Legenda mengatakan bahwa itu dibangun oleh Kaisar Surgawi kuno. Di kota Kaisar Surgawi, ada banyak kekuatan dahsyat yang bahkan lebih menakutkan daripada tanah suci bulan kuno. Sekitar setahun yang lalu, ada berita dari kota Kaisar Surgawi bahwa seorang Kaisar Agung muncul dan ingin mendirikan Akademi Suci Gunung Yuan, mengumpulkan semua jenius dari seluruh Gunung Yuan untuk berkultivasi di sana. Semua ahli kebanggaan surga di Gunung Yuan akan masuk dan Kaisar Agung secara pribadi akan memberikan ceramah. Ini adalah sosok Kaisar yang benar-benar hebat, dan akan ada lebih dari satu. Saat berita ini keluar, seluruh Gunung Yuan terkejut. Banyak ahli kebanggaan surga yang memimpin dan bergegas ke kota Kaisar Surgawi. Saya mendengar bahwa badai telah terjadi di kota Kaisar Surgawi. Dalam setahun terakhir, selalu terjadi konflik. Long Chen menjelaskan. Kaisar Surgawi. Seorang Kaisar Agung sejati. Lu Ming bingung. Dia tahu bahwa pilihan kata-kata Long Chen agak tidak biasa. Mungkinkah orang yang mereka bicarakan bukanlah Kaisar Agung sejati? Kaisar Naga Abadi Chapter 1763 Bahasa Indonesia. Bab 1763 Pembagian Wilayah Kaisar Bela Diri. Lu Ming, saya yakin Anda tidak paham tentang pembagian spesifik alam Kaisar Bela Diri. Lu Ming mengangguk.
Dia baru saja tiba di tanah suci bulan kuno, dan sebelum ini, dia bahkan belum memiliki satu pun sosok kaisar di benua Azure. Secara alami, dia tidak jelas tentang pembagian spesifik kaisar bela diri. Ranah kedaulatan bela diri sebenarnya terbagi menjadi beberapa ranah. Mereka yang baru saja menerobos ke ranah kedaulatan bela diri dikenal sebagai ranah kedaulatan kecil. Di atasnya adalah wilayah kedaulatan menengah. Di atas wilayah kedaulatan menengah terdapat wilayah kedaulatan besar. Di atas alam berdaulat besar adalah alam berdaulat surgawi. Setiap wilayah berdaulat dibagi lagi menjadi 7 bintang. Huang Ling menjelaskan. Lu Ming terkejut. Alam kaisar bela diri sebenarnya berisi begitu banyak alam. Posisi kaisar kecil, posisi kaisar tengah, posisi kaisar agung, dan posisi kaisar surgawi. Setiap posisi kaisar dibagi lagi menjadi 7 bintang. Betapa mengejutkannya hal ini. Di luar tanah suci bulan kuno, pembangkit tenaga listrik peringkat kaisar dari pasukan peringkat kaisar biasanya berada di wilayah kaisar. Bukan kaisar agung sejati. Namun, banyak orang di bawah alam kaisar bela diri dengan hormat menyebut mereka kaisar agung. Faktanya, hanya ketika mereka telah benar-benar mencapai alam kaisar agung barulah mereka dapat dianggap sebagai kaisar agung sejati. Mereka akan menambahkan kata, kaisar agung, di belakang gelar mereka, seperti kaisar reinkarnasi di medan perang 100 klan. Huang Ling terus menjelaskan. Jadi begitu, Lu Ming mengerti sekarang. Kaisar agung yang biasa mereka sebut bukanlah kaisar agung. Itu hanya bentuk penghormatan. Misalnya, Kaisar Chang, Kaisar Yun, Kaisar bela diri 1000 pembunuh, dan yang lainnya bukanlah kaisar hebat. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki kata, Kaisar Agung, dalam gelar mereka. Misalnya, Kaisar Chang dikenal sebagai Kaisar Agung di benua Azure. Tentu saja, itu hanya karena orang-orang di benua Azure tidak memahami pembagian spesifik dari penguasa bela diri. Kaisar reinkarnasi adalah kaisar sejati. Ada begitu banyak tingkatan di alam kaisar bela diri. Saya kira orang-orang seperti Kaisar Chang hanya berada di alam kaisar kecil. Jalan menuju puncak masih panjang. Tapi ini lebih menarik lagi. Mata Lu Ming bersinar dengan antisipasi. Jalan pencaksilat itu panjang, dan dalam proses pendakiannya, bukankah itu suatu kesenangan? Kaisar yang hebat adalah mereka yang berdiri di puncak. Saat ini, kita bahkan tidak tahu apakah ada di tanah suci bulan kuno. Namun di kota Kaisar Surgawi, beberapa kaisar agung telah maju untuk mendirikan Akademi Suci Gunung Yuan. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, jadi secara alami ini menarik banyak orang jenius dan ahli. Kata Ye Timur, matanya juga menunjukkan ekspresi kerinduan. Apakah ada pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi di Gunung Yuan? Lu Ming bertanya. Aku tidak tahu. Feng Ling, Long Chen, dan yang lainnya menggelengkan kepala. Legenda mengatakan bahwa kota Kaisar Surgawi dibangun oleh Kaisar Surgawi. Namun kini, Kaisar Surgawi telah menjadi legenda dan tidak dapat dilihat di dunia. Kaisar Agung adalah puncaknya. Long Chen menghela nafas. Lalu, apakah ada alam di atas Kaisar Surgawi? Lu Ming bertanya lagi. Memang ada legenda, tapi itu terlalu jauh. Itu adalah legenda di antara legenda. Kata Huang Ling setelah hening beberapa saat. Lu Ming tidak bisa tenang. Dia memikirkan banyak hal. Di wilayah manakah 10 monster perang teratas berada? Egi pernah berkata bahwa 10 binatang perang adalah puncak keberadaan dunia. Apakah itu kaisar atau kaisar surgawi? Saat itu, Lu Ming telah melihat kumbang Titan Longhorn beraksi. Benar-benar menakutkan dan dapat menghancurkan dunia. Juga, dikatakan bahwa Chaos Tirk bahkan lebih kuat dari 10 warbis teratas. Di dunia apa dia berada? Setelah berpikir sejenak, Lu Ming menggelengkan kepalanya dan menarik diri dari pikirannya. Semua ini masih terlalu jauh darinya. Apakah Akademi Suci Gunung Yuan sudah memulai pertemuannya? Lu Ming mengubah topik pembicaraan. Tidak, saya dengar itu sudah selesai. Saya yakin itu akan segera diadakan. Kali ini, para ahli kebanggaan surga itu telah kembali dari kota Kaisar Surgawi untuk mempersiapkan Akademi Suci Gunung Yuan. Lagi pula, tidak mudah untuk memasuki Akademi Suci Gunung Yuan. Kata Long Chen. Semua orang mengobrol dan minum. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, beberapa jam telah berlalu.
Lu Ming menemukan banyak informasi yang tidak dia ketahui sebelumnya. Meskipun Lu Ming telah memperoleh sebagian dari ingatan 9 naga, itu hanyalah sebagian saja. Banyak bagian yang hilang. Terlebih lagi, 9 naga telah jatuh sejak lama. Ingatan mereka tentang benua Yuan hampir kosong. Lu Ming, ada yang ingin kutanyakan padamu. Bagaimana kalau kita keluar dan ngobrol? Kata Long Chen. Kata Huang Ling. Baiklah. Lu Ming mengangguk. Kita juga harus pergi. Kata Huang Ling. Setelah itu, Huang Ling, Ye Dongfang, Suran, dan yang lainnya semuanya pergi. Lu Ming membayar tagihannya dan pergi bersama Long Chen. Saat itu sudah malam, dan mereka berdua berjalan di udara, di atas awan. Bagaimana situasi di padang belantara surgawi? Petik 2. Long Chen bertanya. Lu Ming tidak terkejut. Dia tahu Long Chen pasti akan bertanya. Padang gurun surgawi telah dipersatukan. Lu Ming secara singkat menjelaskan apa yang terjadi di benua hutan belantara dewa. Long Chen terdiam lama setelah mendengar ini. Lu Ming tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun, Long Chen dulunya berasal dari pasukan Tuan yang telah dihancurkan olehnya. Keluarga Xie bahkan mengurung diri selama 10.000 tahun. Xie Nianlin. Setelah sekian lama, Long Chen menghela nafas dan berkata, siapa yang mengira hal seperti itu akan terjadi di alam liar surgawi. Tapi ini bagus juga. Sebenarnya, ketika saya melihat Anda, saya tahu bahwa situasi di alam liar surgawi kemungkinan besar telah stabil. Kamu tidak menyalahkanku. Lu Ming bertanya, apa yang aneh dengan situasi saat ini? Di dunia ini, banyak cerita terjadi setiap hari, banyak kekuatan yang hancur dan banyak kekuatan yang lahir. Ini adalah aturan tetap di dunia ini, dan jika aku jadi kamu, aku akan melakukan hal yang sama. Long Chen berkata sambil tersenyum. Terima kasih banyak. Kata Lu Ming. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Terima kasih telah melepaskan keluarga Xie. Long Chen tersenyum. Dia berpikir sejenak dan berkata, sepertinya saya harus kembali ke alam liar surgawi suatu saat nanti. Saya ingin membawa Nianlin keluar. Itu tidak termasuk melanggar sumpahku, kan? Petik 2. Tentu saja tidak. Kapan kamu akan kembali? Apakah Sekte Gajah Dewa memiliki susunan teleportasi? Petik 2. Lu Ming bertanya. Dia telah pergi selama bertahun-tahun. Lu Ming ingin melakukan perjalanan kembali. Sekte Gajah Dewa tidak memiliki susunan teleportasi ke gugusan benua reruntuhan dewa. Bagi tanah suci bulan kuno, gugus benua reruntuhan surgawi terlalu jauh, dan tidak ada kekuatan yang akan membuka susunan teleportasi seperti itu. Sejauh yang saya tahu, hanya beberapa kekuatan di negara Azure, serta kekuatan seperti negara awan dan negara kekaisaran, yang lebih dekat dengan gugusan benua reruntuhan surgawi, yang memiliki susunan teleportasi seperti itu. Kata Long Chen, apa, hanya benua Chang, Yun dan Di yang memiliki susunan teleportasi? Ekspresi Lu Ming berubah. Itu benar. Mengapa? Mungkinkah sesuatu yang besar telah terjadi di ketiga negara bagian ini? Long Chen bertanya. Tidak buruk. Lu Ming kemudian memberitahunya tentang pemujaan roh jahat. Itu sebenarnya adalah pemujaan roh jahat. Saya akan kembali dan melaporkan ini kepada Master. Saya akan melihat apakah Tuan dapat mengirim orang ke benua Azure untuk memusnahkan pemujaan roh jahat. Kata Long Chen. Lu Ming mengangguk. Akan lebih baik jika para ahli Sekte Gajah Dewa memusnahkan pemujaan roh jahat. Lu Ming, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Mengapa kita tidak mengadakan pertandingan persahabatan? Ayo pergi. Long Chen tiba-tiba berkata. Semangat juang yang kuat terpancar dari tubuhnya. Seperti yang kuinginkan. Lu Ming berbicara, dan semangat juang yang kuat terpancar darinya. Kaisar Naga Abadi Chapter 1764 Bahasa Indonesia. Bab 1764 Lu Ming vs Long Chen. Long Chen adalah orang nomor satu di antara generasi muda benua hutan belantara surgawi. Dia telah membangunkan salah satu dari 10 Battle Beast teratas, garis keturunan gajah naga yang sudah ada sejak dahulu kala. Dia sangat kuat dan memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi. Setelah itu, dia mengambil jagoan besar dari Sekte Gajah Dewa sebagai tuannya dan datang ke Tanah Suci Bulan Kuno. Bertahun-tahun telah berlalu. Lu Ming sangat penasaran untuk melihat sejauh mana kemajuan Long Chen. Ledakan, ledakan,
Keduanya berdiri di langit, saling berhadapan. Aura mengerikan keluar dari tubuh mereka. Kedua aura itu bertabrakan dengan sengit, dan awan di sekitarnya hancur berkeping-keping dan tersebar ke segala arah. Lingkaran besar dari panggung Sein yang cerah. Lu Ming tahu bahwa basis kultivasi Long Chen berada di lingkaran besar tahap orang suci cerah, tidak jauh dari tahap orang suci tertinggi. Ini normal. Meskipun budidaya Long Chen telah dilampaui oleh Lu Ming saat itu, Lu Ming telah datang ke Tanah Suci Bulan Kuno dan mengakui seorang ahli dari Sekte Gajah Dewa sebagai gurunya. Sumber daya yang dia peroleh pasti jauh lebih besar daripada sumber daya Lu Ming. Adalah normal baginya untuk menjadi orang suci yang cemerlang dan sempurna sekarang. Mengaum. Aduh. Raungan naga dan tangisan gajah terdengar bersamaan, dan fenomena aneh muncul di atas kepala mereka. Ada 9 naga dan seekor gajah naga archean, keduanya memiliki aura dan keagungan yang memandang rendah dunia. Kemudian, keduanya bergerak pada saat bersamaan. Kedua sosok itu saling menyerang secara bersamaan. Tubuh Lu Ming dipenuhi dengan hukum kekacauan. Dia menggunakan teknik surga penekan penjara dan menyerang dengan telapak tangannya. Telapak tangannya sepertinya telah berubah menjadi prasasti penekan penjara, menekan Long Chen. Lu Ming tidak menahan diri terhadap Long Chen. Dia mengeluarkan kekuatan penuhnya. Aduh, terompet gajah terdengar dari tubuh Long Chen. Tubuhnya membengkak, dan lengannya membesar dengan cepat. Otot-ototnya menegang, seolah dipenuhi dengan kekuatan. Telapak tangan saling memukul dengan keras. Berdebar, seolah-olah dua bintang bertabrakan. Langit bergetar dan angkasa bergetar hebat. Sebuah kekuatan tak terlihat meledak dari tempat keduanya bentrok, menyapu ribuan mil dan menghancurkan semua awan. Keduanya terpisah setelah satu serangan, dan sosok mereka mundur pada saat yang sama. Kekuatan yang sangat menakutkan. Ini adalah hukum kekuatan ekstrim. Pikiran Lu Ming berpacu. Dia bisa melihat hukum Long Chen. Hukum Long Chen adalah hukum ekstrim, yang dikenal sebagai kekuatan tertinggi. Dengan adanya aliran hukum, dia bisa melepaskan kekuatan mengerikan yang bisa melanggar semua hukum. Ini adalah maksim yang menakutkan. Meskipun tidak sekuat 10 prinsip utama, itu tidak terlalu jauh. Itu adalah salah satu pepatah yang paling menakutkan di bawah 10 pepatah utama. Lagi, semangat juang Long Chen bagaikan pelangi. Dia seperti gajah dewa kuno, menginjak kehampaan dan menghabiskan kekuatannya. Bagus, Lu Ming tidak perlu takut. Dia mengembangkan hukum kekacauan, salah satu hukum terkuat di dunia. Dia juga memiliki teknik penjara yang menekan surga. Dengan gabungan keduanya, setiap serangan mengandung kekuatan tak terbatas yang dapat menekan segalanya. Berdebar, keduanya saling menyerang untuk kedua kalinya, dan ledakan yang lebih dahsyat terjadi antara langit dan bumi. Kali ini, keduanya gemetar dan terus saling menyerang. Berdebar, ledakan, tabrakan mengerikan terjadi satu demi satu. Keduanya tampaknya telah berubah menjadi binatang buas purba, menekan dunia. Kedua sosok itu berkedip-kedip di langit, dan energi menakutkan terus-menerus meledak. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar lebih dari 100 gerakan, dan tak satu pun dari mereka memiliki pemenang yang jelas. Tubuh spiritual Long Chen juga merupakan tubuh spiritual surga tingkat menengah, dan hukumnya adalah hukum ekstrim. Keduanya sedikit lebih lemah dari Lu Ming, tetapi tingkat kultivasi mereka jauh lebih tinggi. Sulit untuk menentukan pemenang dalam pertarungan keduanya. Bang! Saling bertukar pukulan lagi, dan kedua sosok itu mundur. Luar biasa, Lu Ming, selanjutnya aku akan menggunakan kemampuan surgawiku. Kamu harus berhati-hati. Semangat juang di mata Long Chen semakin kuat. Sama denganmu, kata Lu Ming. Darahnya mendidih dan hukum kekacauan beredar ke seluruh tubuhnya. Tinju gajah dewa dengan kekuatan tertinggi. Jari kacau. Dan EBSP, jari kesengsaraan primal chaos. Mereka berdua berteriak pada saat yang sama saat mereka menggunakan jari kesusahan chaos yang utama. Lu Ming tidak menyembunyikan kekuatannya. Sebaliknya, ia melepaskan 33% jari kesengsaraannya yang kacau dengan kekuatan penuh. Sebuah jari besar, seperti jari dewa, menunjuk ke arah Long Chen. Long Chen melayangkan pukulan, dan seekor gajah raksasa muncul di langit. Ia mengeluarkan raungan panjang, menginjak kehampaan, dan melompat ke arah Lu Ming, seolah ingin menghancurkan waktu. Ledakan.
Jari kesengsaraan primal chaos bertabrakan dengan patung raksasa itu, sehingga menghasilkan ledakan yang memekakkan telinga. Lu Ming dan Long Chen menggunakan kekuatan tabrakan untuk terbang mundur ratusan mil, saling memandang dari kejauhan. Lu Ming, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu dan kamu masih kuat seperti biasanya. Pertarungan hari ini sungguh menyenangkan. Bagaimana kalau kita berdebat di lain hari? Kata Long Chen. Kamu juga sangat kuat. Ayo bertanding di lain hari. Lu Ming mengangguk. Dalam beberapa hari, ketika ada kabar dari pihak tuanku, aku akan datang mencarimu. Dengan itu, Long Chen berbalik dan pergi. Tentu saja, Lu Ming tidak menyadari bahwa tangan Long Chen, yang dia simpan di lengan bajunya, gemetar. Setelah Long Chen pergi, Lu Ming menjabat tangannya yang mati rasa dan tersenyum pahit. Kultivasi saya masih sedikit lemah. Sejujurnya, Long Chen sangat kuat. Lu Ming memiliki perasaan samar-samar bahwa Long Chen mungkin tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam seni surgawi terakhir. Tentu saja, Lu Ming punya lebih banyak trik. Jika dia berusaha sekuat tenaga, Long Chen mungkin tidak bisa mengalahkannya. Sambil tersenyum, Lu Ming berbalik dan terbang kembali ke Istana Phoenix. Lu Ming menghabiskan beberapa hari berikutnya untuk berkultivasi. 3 hari kemudian, Long Chen tiba di Istana Phoenix. Tuanmu tidak setuju. Lu Ming sedikit mengernyit. Ketika aku menjadi Kaisar Surgawi, aku akan mampu membunuh jalanku ke benua Azure dan menggunakan pukul 23.58. Susunan teleportasi untuk kembali ke alam liar surgawi. Wajah Long Chen juga penuh kepahitan. Dia duduk di halaman Lu Ming, mengeluarkan sebotol anggur, dan meneguknya, itu benar. Saya dan ingin memintanya mengirim orang untuk memusnahkan mereka, tetapi dia langsung menolak saya. Dia mengatakan bahwa masalah sekecil itu harus diserahkan kepada saya untuk diselesaikan. Serahkan padamu untuk menanganinya. Lu Ming juga tidak bisa berkata-kata. Sepertinya aku tidak bisa kembali untuk saat ini. Saya harus bekerja keras dan berkultivasi. Di masa depan, ketika saya menjadi Kaisar Surgawi, saya akan mampu membunuh jalan saya ke benua Azure dan menggunakan susunan teleportasi untuk kembali ke hutan belantara surgawi. Long Chen berkata tanpa daya. Lu Ming tersenyum pahit. Sepertinya ini adalah ujian dari Master Long Chen. Wangi sekali, masih banyak anggur yang bisa diminum. Suara lembut terdengar dari luar halaman. Kemudian, mereka melihat gelembung-gelembung masuk dari luar dengan Huang Ling mengikuti di belakangnya. Dalam beberapa hari terakhir, gelembung dan roh Phoenix semakin mengenal satu sama lain. Mereka bersama setiap hari, berlarian di sekitar Istana Phoenix. Ada beberapa ramuan suci di Istana Phoenix yang masuk ke perutnya. Gadis kecil, kamu juga suka minum. Ini, ambil toplesnya. Sebuah toples anggur muncul di tangan Long Chen dan dia melemparkannya ke dalam gelembung. Bubble meraihnya di tangannya, membuka penutupnya, dan meneguknya. Dia sangat senang sampai matanya menyipit. Si kecil ini benar-benar rakus. Huang Ling masuk dan tersenyum. Tepat pada waktunya, saya masih memiliki sayap gagak emas yang belum saya makan. Lu Ming tersenyum dan mengeluarkan sayap emas. Kekuatan suci melonjak dan bulu gagak emas di sayapnya dicabut. Dia mulai memanggangnya. Huang Ling tercengang. Dia tidak menyangka Lu Ming benar-benar berani memanggang sayap gagak emas. Tak lama kemudian, wanginya menyerbu hidung mereka, dan sedikit dari mereka mulai melahapnya, terutama gelembung-gelembungnya. Mereka makan sampai mulut mereka berlumuran minyak, dan mata mereka menyipit. Bus! Saat ini, ekspresi Lu Ming berubah. Sebuah tanda keluar dari tubuhnya dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Token esensi campuran. Kaisar Naga Abadi Chapter 1765 Bahasa Indonesia. Bab 1765 Penilaian Akhir Sekte Hunyuan. Kemunculan tiba-tiba token kekacauan primordial mengejutkan Lu Ming. Tetapi pada saat berikutnya, tubuh Long Chen dan Huang Ling juga bersinar, dan token esensi campuran keluar. Jelas sekali, Huang Ling juga telah memperoleh token energi campuran. Lu Ming tidak terkejut. Dikatakan bahwa token energi campuran diberikan kepada orang-orang dengan potensi besar. Sebelum Huang Ling menerobos ke alam kaisar, dia telah membangkitkan garis keturunan Phoenix yang abadi, salah satu dari 10 binatang perang teratas. Dia tidak lebih lemah dari Long Chen.
Itu normal baginya untuk mendapatkan token energi campuran. Mungkinkah ujian terakhir Sekte Hunyuan akan datang? Kata Huang Ling dengan sedikit antisipasi di matanya. Ujian terakhir Sekte Hunyuan. Mata Lu Ming berbinar. Ketika dia pertama kali mendapatkan token kekacauan primordial, sebuah suara dikirimkan kepadanya, menunjukkan bahwa dia telah lulus ujian awal. Belakangan, Tuyi memberitahu Lu Ming bahwa token kekacauan primordial terkait dengan masalah penerus Sekte Kekacauan Primordial. Faktanya, Lu Ming telah menunggu. Setelah bertahun-tahun, apakah akhirnya tiba waktunya? 3 token kekacauan primordial melayang di atas kepala mereka, dan cahayanya semakin terang. Pada akhirnya, mereka membentuk 3 pilar cahaya yang menyelimuti ketiganya. Aku ingin pergi juga, riang gembira. Gelembung terbang ke pelukan Lu Ming. Awalnya, Lu Ming takut pilar cahaya itu akan menolak gelembung. Bagaimanapun, gelembung tidak memiliki tanda kekacauan primordial. Ia tidak menyangka pilar cahaya tersebut tidak memiliki kelainan apapun. Bus, bus, bus. Pilar cahaya berdengung. Kemudian, Lu Ming, Feng Ling, dan Long Chen menghilang. Tentu saja gelembungnya juga hilang. Lu Ming merasa seolah-olah sedang melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Perasaan ini sangat mirip dengan saat dia pergi ke Chaos Hall. Dia pasti telah menempuh perjalanan jauh untuk merasakan perasaan seperti itu. Tiba-tiba tubuhnya bergetar. Lu Ming menyadari bahwa dia berada di perahu kecil. Di mana tempat ini? Lu Ming mengamati sekelilingnya. Seolah-olah ada awan di segala arah. Itu adalah hamparan awan dan kabut yang luas. Seseorang tidak bisa membedakan utara, selatan, timur, atau barat. Tidak ada daratan atau langit. Di bawahnya, sebuah perahu kecil tergantung di awan luas. Saudara Lu Ming. Gelembung juga masuk. Dia berada di samping Lu Ming dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Tikus roh ruang waktu generasi kepala balai Sekte Hunyuan. Mungkin karena ini, gelembung bisa masuk tanpa token Hunyuan. Lu Ming diam-diam menebak. Semangat Phoenix, Long Chen. Pandangan Lu Ming beralih ke kanan. Huang Ling dan Long Chen berada di sebelah kanan Lu Ming. Di bawah kaki mereka, ada perahu yang mengambang di awan. Feng Ling, seseorang dari Istana Phoenixmu pasti pernah memasuki tempat ini sebelumnya, kan? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Petik 2. Lu Ming bertanya. Tidak. Huang Ling menggelengkan kepalanya, pertempuran Providence telah berlangsung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sesekali, seseorang akan memperoleh token energi campuran dan memasuki tempat penilaian akhir. Namun, tempat masuknya berbeda setiap saat. Oleh karena itu, saya tidak punya pengalaman. Itu benar. Saya juga pernah melihat catatan serupa di Sekte Gajah Dewa. Titik awal penilaian akhir Sekte Hunyuan berbeda setiap saat, tetapi tahap selanjutnya tetap sama. Kata Long Chen. Tahukah kamu seperti apa keberadaan Sekte Hunyuan itu? Perang demi dewa yang dia kendalikan sebenarnya bisa menyebar ke seluruh benua. Lu Ming selalu penasaran dengan pertanyaan ini. Dikatakan bahwa Sekte Hunyuan adalah kekuatan puncak di alam surga. Ini sangat kuat. Ada teknik pamungkas yang tak terhitung jumlahnya di benua asal, yang semuanya diwarisi dari Sekte Hunyuan. Dikatakan bahwa Sekte Hunyuan sedang mencari penggantinya. Huang Ling menjelaskan, mungkinkah semua pemuda berbakat dan menjanjikan di seluruh benua Yuan akan datang untuk ujian terakhir? Petik 2. Kata Lu Ming. Belum tentu demikian. Sekte Hunyuan adalah warisan terkuat di dunia, tapi itu bukan satu-satunya. Ada warisan lain yang sekuat Sekte Hunyuan. Selain itu, beberapa favorit surga tidak berpartisipasi dalam pertempuran Providence, jadi mereka tentu saja tidak dapat mengambil bagian dalam ujian akhir. Namun, pasti akan ada banyak surga favorit dengan potensi yang menakutkan. Kita mungkin akan bertemu mereka nanti. Huang Ling menjelaskan lagi. Lu Ming mengangguk. Kali ini, mereka mungkin melihat sejumlah besar orang jenius yang tiada taranya dari seluruh benua Yuan. Mereka yang bisa mendapatkan token primordial chaos pastilah orang-orang dengan potensi besar. Beberapa ahli kebanggaan surga mungkin sudah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Long Chen bertanya. Kita hanya bisa bergerak maju. Arah haluan perahu berdaun 3 kita sama. Ayo maju. Lu Ming menyarankan. Huang Ling dan Long Chen mengangguk.
Mereka bertiga menuangkan energi Sein mereka ke dalam perahu, dan perahu itu terbang ke depan dengan cepat. Tempat ini sangat luas dan tidak terbatas. Tidak ada arah, tidak ada daratan, dan tidak ada langit berbintang. Ketiganya hanya bisa terus bergerak maju. Namun, setelah beberapa hari, mereka masih belum menemukan apapun. Lingkungan sekitar masih dipenuhi awan dan kabut, seolah tak ada habisnya. Untungnya ketiganya sangat sabar. Mereka duduk bersila di atas perahu dan berkultivasi sambil bergerak maju. Mereka tidak terburu-buru. Bubbles, sebaliknya, sangat penasaran pada awalnya. Dia mengedipkan matanya dan melihat ke kiri dan ke kanan. Ketika dia menyadari bahwa tidak ada apapun selain awan di sekelilingnya, dia berbaring di perahu dan tertidur. Waktu berlalu hari demi hari. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu, dan mereka masih melakukan perjalanan di awan. Teman-teman, lihat. Apa itu? Tiba-tiba, Huang Ling berseru. Lu Ming dan Long Chen juga melihat ke depan. Di awan tak berujung, ada sesosok tubuh, sosok yang sangat besar. Sosok ini sedang duduk bersila di awan. Itu setinggi langit dan sangat besar. Awan dan kabut tak berujung berputar-putar di sekitarnya. Apa ini? Mereka bertiga menyipitkan mata. Angka ini sangat besar bahkan gunung setinggi 10.000 kaki pun seperti semut di depannya. Niat pedang yang kuat. Semakin dekat mereka, semakin mereka merasakan aura pedang yang menakutkan datang dari sosok itu, seolah-olah pedang itu akan membelah dunia. Dia benar-benar keberadaan yang menakutkan. Namun, sosok ini hanya duduk bersila, tak bergerak. Bukan, itu pantom, bukan tubuh asli. Lu Ming mengukurnya dengan hati-hati dan tiba-tiba berbicara. Ia menyadari bahwa sosok tersebut sebenarnya tidak ada. Itu hanya sebuah pantom. Huang Ling dan Long Chen menghela nafas panjang. Angka itu memberi mereka terlalu banyak tekanan. Itu benar-benar sebuah keberadaan yang tak terbayangkan. Mereka takut mati hanya dengan satu tarikan napas. Jika seseorang yang mempraktikkan ilmu pedang datang ke sini, ini pasti merupakan peluang besar. Huang Ling menghela nafas. Jika seorang pendekar pedang datang ke sini untuk memahami, dia pasti akan mendapatkan sesuatu. Namun, tidak satupun dari ketiganya yang berspesialisasi dalam ilmu pedang, jadi secara alami mereka tidak banyak berguna. Mereka bertiga mengemudikan perahu mengelilingi sosok besar itu dan melanjutkan perjalanan. Namun tak lama kemudian, mereka bertemu dengan sosok lain. Sosok ini juga sangat besar, dan sosok ini memancarkan aura atribut logam yang sangat padat. Bagi mereka bertiga, itu tidak banyak berguna, jadi mereka memutarnya. Dalam beberapa hari berikutnya, mereka bertemu dengan 5 sosok besar yang melayang di awan dan kabut luas, memancarkan berbagai macam aura berbeda. Kaisar Naga Abadi Chapter 1766 Bahasa Indonesia. Bab 1766 Hantu Seorang Ahli. Mungkinkah angka-angka ini merupakan proyeksi dari keberadaan kuat Sekte Hunyuan? Petik 2. Huang Ling menebak. Itu sangat mungkin. Lu Ming dan Long Chen keduanya mengangguk. Mereka bertiga terus bergerak maju. Tiba-tiba, mereka melihat seekor tikus spiritual yang sangat besar di depan mereka. Itu adalah tikus roh ruang waktu. Hati Lu Ming bergetar. Dia bisa melihat sekilas bahwa tikus roh besar ini adalah tikus roh ruang waktu. Sosok tikus roh ruang waktu juga muncul di sini, yang berarti tubuh sebenarnya dari hantu tersebut belum tentu hidup. Banyak dari mereka mungkin sudah meninggal. Pada saat ini, gelembung-gelembung menggelinding ke kakinya dan memandangi tikus roh ruang waktu besar pantom dengan linglung, matanya dipenuhi kesedihan. Tiba-tiba, bayangan tikus roh ruang waktu mulai menyusut dengan cepat. Pada akhirnya, itu berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju Lu Ming dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Sebelum Lu Ming sempat bereaksi, sinar cahaya telah menyerbu ke dalam ruang di antara alis gelembung dan menghilang. Ekspresi Bubbles berubah serius saat dia duduk bersila di atas perahu dan mulai berkultivasi. Aura mistis terpancar dari tubuhnya saat hukum ruang waktu berputar di sekelilingnya. Lu Ming sangat gembira. Dia tahu bahwa ini adalah peluang gelembung. Setelah itu, mereka bertiga melanjutkan perjalanan. Setelah 2 hari berikutnya, mereka melihat patung yang sangat besar di langit. Ia melolong ke langit, dan kekuatannya menekan seluruh alam semesta.
Itu adalah salah satu dari 10 Battle Beast teratas, gajah naga-naga Archean. Long Chen memandangi gajah naga-naga Archean dengan seluruh perhatiannya. Pada akhirnya, sama seperti tikus roh ruang waktu, bayangan gajah naga purba juga menyusut dengan cepat. Pada akhirnya, itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke dahi Long Chen. Long Chen menutup matanya untuk memahaminya. Dia membagi sebagian pikirannya untuk mengendalikan perahu dan bergerak maju bersama Lu Ming dan yang lainnya. Tampaknya ada banyak proyeksi keberadaan yang kuat di negeri yang luas dan tak berujung ini. Tidak lama kemudian, mereka bertemu dengan Phoenix raksasa, seluruh tubuhnya diliputi api abadi. Ini adalah salah satu dari 10 Battle Beast teratas, Phoenix surgawi yang abadi. Bayangan Phoenix surgawi yang abadi juga berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu ke dahi Huang Ling. Bubbles, Long Chen, dan Feng Ling semuanya menerima peluang mereka satu demi satu. Lu Ming juga menantikannya. Apa yang akan dia temui? Akankah dia bertemu dengan bayangan 9 naga? 2 hari berlalu, dan mereka telah berada di sini selama lebih dari 20 hari. Di depannya, sesosok tubuh besar duduk bersila di kehampaan, dikelilingi aura kekacauan. Ini adalah Kaisar Kekacauan Primal. Mata Lu Ming tiba-tiba berbinar. Kaisar Kekacauan yang pertama juga merupakan salah satu dari 9 kepala balai sekte Hunyuan. Tubuh Chaos Tirk memancarkan fluktuasi hukum Chaos yang kuat dan menakutkan. Lu Ming menatap kekacauan penampakan Tirk. Hukum kekacauan di tubuhnya juga meledak, sepertinya beresonansi dengan penampakan kekacauan Tirk. Benar saja, sosok Chaos Tirk dengan cepat menyusut dan berubah menjadi seberkas cahaya, mengalir ke dahi Lu Ming. Lu Ming segera menutup matanya. Dalam benaknya, penampakan kekacauan Tirk muncul, memancarkan aura hukum kekacauan yang kuat. Kesempatan bagus. Mata Lu Ming berbinar. Jika dia menggunakan bayangan ini sebagai referensi dari waktu ke waktu, kecepatan dia memahami hukum kekacauan pasti akan meningkat pesat. Dia tidak menyangka akan mendapat kesempatan seperti itu setelah dibawa ke sini oleh token kekacauan primordial. Lu Ming mengalihkan sebagian kecil perhatiannya untuk mengendalikan perahu dan terus berlayar ke depan. Kemudian, dia diam-diam mempelajari jari malapetaka yang kacau itu. Benar saja, dengan gambaran primal Chaos Tirk dalam pikirannya sebagai referensi, kecepatannya dalam memahami jari kesengsaraan primal Chaos meningkat. Jari kesengsaraan Lu Ming telah mencapai penyelesaian 40%. Saat ini, mereka sudah berada di sini selama sebulan. Ledakan, ledakan, ledakan. Di depannya, suara gemuruh terdengar. Lu Ming, Huang Ling, dan Long Chen terbangun dari kultivasi mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar suara keras sejak mereka memasuki tempat ini. Mereka bertiga menantikannya. Di depan mereka, ada kilatan petir yang menutupi seluruh ruangan. Tiba-tiba, mereka bertiga menoleh ke samping. Mereka akhirnya melihat yang lain. Mereka semua adalah anak muda, baik laki-laki maupun perempuan. Masing-masing memiliki aura yang luar biasa. Sekali melihat dan orang akan tahu bahwa mereka adalah naga di antara manusia. Orang-orang ini, seperti Lu Ming dan yang lainnya, masing-masing berada di perahu kecil dan berlayar ke depan. Tatapan beberapa orang sedingin pisau saat menyapu Lu Ming dan dua lainnya. Namun, mereka hanya menyapu pandangan mereka sebelum melihat ke depan. Kultivasi yang kuat. Mata Lu Ming menyipit. Meskipun dia baru saja melirik beberapa orang, mereka telah mengeluarkan tekanan yang kuat. Tingkat kultivasi mereka jelas tidak sesederhana yang dimiliki oleh seorang Saint yang cerdas. Mereka mungkin telah melampaui orang suci yang cerdas dan mencapai alam yang lebih tinggi. Mereka terus berlayar ke depan, dan suara memekakkan telinga di depan mereka menjadi semakin kuat. Itu adalah suara guntur. Petir tak berujung menyambar di kehampaan, menghalangi jalan ke depan. Ujiannya akhirnya tiba. Namun, bagaimana kilat bisa menghentikanku? Sosok yang bangga muncul. Lu Ming melihat seorang pemuda dengan mata tajam dan paruh seperti mulut gosok berdiri di atas perahu kecil dan melaju ke depan. Ketika dia mendekati zona petir, kekuatan petir yang mengerikan juga keluar dari tubuhnya. Petir antara langit dan bumi terus membombardir pria tersebut. Tubuh pria itu juga mengeluarkan kekuatan petir untuk menahan petir di luar.
Sosoknya mengemudikan perahu kecil dan menghilang ke dalam kilat besar dalam sekejap mata. Mungkinkah orang ini menjadi anggota klan Guntur? Kata Huang Ling dengan ekspresi serius. Klan Guntur. Lu Ming penasaran. Klan Guntur adalah klan kuno. Klan kuno semacam ini telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua sangat kuat dan fondasinya tidak dapat diduga. Bahkan banyak kekuatan kuat di tanah suci bulan kuno tidak dapat dibandingkan dengan klan kuno ini. Huang Ling menjelaskan. Lu Ming mengangguk. Setelah itu, ada orang lain yang mengemudikan perahu kecil dan bergegas menuju zona petir. Ah! Ah! Tiba-tiba terdengar teriakan. Seorang pemuda tidak dapat menahan kekuatan petir dan berubah menjadi abu. Kamu belum menjadi orang suci, dan kamu di sini untuk mati. Seorang wanita dengan ekspresi dingin berkata dengan acuh tak acuh, dan sosoknya menghilang ke lautan petir. Tidak semua jenius yang masuk sangat kuat. Beberapa dari mereka belum menjadi orang suci. Hal ini membuat wajah sebagian kecil anak muda menjadi jelek, dan mereka tidak berani maju. Namun, sebagian besar remaja putra tidak menunjukkan rasa takut. Mereka mengemudikan perahu kecil dan menyerang petir untuk melawannya. Beberapa pemuda meledak dengan aura yang menggemparkan dan menggemparkan bumi yang menyebabkan wajah yang lain berubah. Betapa kuatnya kultivasi. Inilah aura seorang suci yang mutlak. Mata Huang Ling dipenuhi dengan keterkejutan. Kita harus tahu bahwa orang-orang ini masih sangat muda. Mereka pasti berusia di bawah 50 tahun dan termasuk generasi muda. Sungguh mengejutkan bahwa dia telah mencapai alam Sein absolut di usia yang begitu muda. Kali ini, banyak favorit surga yang kuat dari benua Yuan telah datang. Memiliki orang suci yang absolut adalah hal yang normal. Kata Long Chen. Ekspresinya masih tenang. Ayo pergi juga, kata Lu Ming. Mereka bertiga mengemudikan perahu dan menyerbu ke lautan petir. Kaisar Naga Abadi Chapter 1767 Bahasa Indonesia. Bab 1767 Aturan Kematian. Ledakan, 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 zi. Begitu mereka bergegas ke lautan petir, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke arah mereka dan menyambar mereka. Tubuh Lu Ming mengalir dengan hukum yang kacau. Telapak tangannya seperti pisau saat dia menebas terus-menerus, menyebarkan petir. Itu sangat kuat. Orang bijak tingkat bawah atau atas yang cerdas akan kesulitan menahannya. Setelah bentrok dengan petir, Lu Ming memiliki gambaran kasar tentang kekuatan petir. Di sisi lain, api abadi menyebar dari tubuh Huang Ling dan mengembun menjadi seekor phoenix. Phoenix melebarkan sayapnya dan menghancurkan semua petir. Gaya serangan Long Chen mirip dengan tangannya, menghancurkan sambaran petir. Sedangkan untuk gelembung, itu yang paling sederhana. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan hukum ruang waktu, dan ketika petir menyambarnya, dia menghilang. Itukah hukum kekacauan, dan hukum ruang dan waktu? Ketika pemuda lainnya melihat Lu Ming dan gelembung, ekspresi mereka berubah menjadi serius. Kelompok Lu Ming yang terdiri dari 4 orang bergerak melintasi lautan petir, menahan petir saat mereka maju. Lautan petir sangat besar, tetapi dengan kemampuan Lu Ming dan 3 lainnya, mereka dapat menahannya sepenuhnya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, mereka telah melewati lautan petir. Begitu mereka melewati lautan petir, mereka melihat sebuah platform besar mengambang di kehampaan. Dari jauh, mereka bisa melihat beberapa sosok di peron. Apakah mereka akhirnya tiba? Mata mereka berbinar, dan mereka mempercepat perjalanan, dengan cepat sampai di peron. Begitu mereka sampai di peron, perahu di bawah kaki mereka otomatis menghilang, dan mereka berempat melangkah ke peron. Begitu banyak orang. Lu Ming mengalihkan pandangannya dan menyadari bahwa ada lebih dari 1000 orang di peron. Mereka semua adalah pria dan wanita muda. Masing-masing dari mereka memiliki temperamen yang luar biasa. Beberapa di antaranya memancarkan aura yang kuat. Ada yang merupakan para biksu yang cerdas, ada pula yang merupakan para biksu agung, dan bahkan ada pula yang merupakan para biksu absolut. Namun, sebagian besar dari mereka telah menyembunyikan aura mereka sepenuhnya, memberikan perasaan yang tak terduga. Kelompok Lu Ming yang beranggotakan 4 orang melangkah ke peron. Beberapa orang melirik mereka, tapi kebanyakan dari mereka duduk bersila di peron, beristirahat dengan mata tertutup. Ada pintu di sana.
Huang Ling berkata dengan lembut. Lu Ming dan yang lainnya juga menemukannya. Di kedalaman platform ini, ada sebuah pintu batu besar. Pintu batu itu tingginya 10.000 kaki, tapi sekarang, pintu batu itu tertutup rapat. Di sekitar pintu batu, ada kehampaan luas yang dikelilingi awan. Para jenius muda ini mungkin sedang menunggu pintu batu terbuka. Lu Ming dan 3 lainnya menemukan ruang kosong dan berjalan mendekat. Kemudian, mereka duduk bersila dan memanfaatkan kesempatan untuk berkultivasi dan memahami. Di tempat ini, orang-orang jenius sama lazimnya dengan awan. Dia harus memanfaatkan waktunya untuk berkultivasi. Jika dia dapat meningkatkan kekuatannya, itu mungkin akan sangat berguna di saat kritis. Peron itu sunyi. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang datang ke peron, dan semakin banyak orang muncul. Tak lama kemudian mencapai sekitar 2.000 orang, namun terus bertambah. Ketika jumlahnya mencapai sekitar 3.000, hampir tidak ada yang datang. Bus. Pada saat ini, pintu batu besar itu sedikit bergetar. Kemudian, ia memancarkan cahaya yang menyilaukan. Setelah itu, sesosok tubuh mengembun. Itu adalah lelaki tua berjubah putih dengan ekspresi ramah. Semuanya, selanjutnya, saya akan membuka pintu dan Anda akan menghadapi ujian sesungguhnya. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa tes ini akan sangat berbahaya. Jika kamu ingin menyerah, teriak saja, menyerah, dan aku akan mengirimmu kembali. Suara lelaki tua itu bergema di seluruh area. Tapi mata semua orang sangat bertekad. Para pemuda ini datang dari berbagai daerah, namun tidak diragukan lagi, mereka semua adalah favorit surga. Diakui oleh token energi campuran berarti mereka memiliki potensi yang tidak terbatas. Oleh karena itu, favorit surga muda ini semuanya bangga dan percaya diri. Bagaimana mereka bisa menyerah begitu saja? Membuka. Setelah lelaki tua berjubah putih itu selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan seberkas cahaya mendarat di pintu batu. Pintu batu itu bergetar dan perlahan terbuka. Melalui pintu batu, seseorang dapat melihat dunia di balik pintu batu tersebut. Dunia yang subur dan hijau. Bus. Dan EBSCP, suara mendesing. Begitu pintu batu terbuka, beberapa orang bergegas mendekat, seolah-olah mereka takut ada orang lain yang akan sampai lebih dulu. Kemudian, lebih banyak orang bergegas maju. Gerbang batu itu sangat besar. Bahkan jika ribuan orang bergegas melewatinya bersama-sama, tidak akan terasa sesak. Lu Ming dan yang lainnya berbaur dengan kerumunan dan mereka bergegas melewati pintu. Namun, pada saat ini, sebuah telapak tangan yang sangat besar tiba-tiba muncul di langit di depan mereka dan menghantam salah satu favorit surga. Telapak tangan raksasa itu sebesar gunung dan menutupi langit. Favorit surga menjerit dan dihancurkan menjadi pasta daging oleh telapak tangan raksasa. Mengaum. Kemudian, dengan suara gemuruh yang menjulang tinggi melompat turun dari langit, mengguncang bumi. Favorit surga tidak bisa mengelak tepat waktu dan diinjak-injak sampai mati. Telapak tangan tadi berasal dari kera raksasa ini. Kera raksasa itu melolong panjang dan menamparkan kera lainnya dengan telapak tangannya yang besar. Kita tidak bisa melawan mereka secara langsung, mundur. Seseorang berteriak dan mundur. Mengaum, mengaum. Kemudian, suara gemuruh datang dari langit. Lu Ming merasakan rambutnya berdiri tegak. Perasaan bahaya yang kuat menyelimuti dirinya. Mundur, Lu Ming berteriak. Dengan sapuan energi Sein-nya, dia mundur dengan cepat dengan gelembung, semangat Phoenix, dan Long Chen. Ledakan. Kera raksasa lainnya muncul di tempat Lu Ming dan yang lainnya berada beberapa saat yang lalu. Ia meraung ke langit dan memancarkan aura iblis. Bang, bang, kera raksasa terus berjatuhan dari langit. Kera raksasa ini tingginya ribuan kaki dan lebih besar dari gunung. Ada lebih dari selusin, menutupi seluruh area. Mereka terus menamparkan para jenius. Dalam sekejap mata, beberapa favorit surga lainnya terbunuh. Pergilah, dasar sampah. Seseorang berteriak dengan dingin. Dia sebenarnya tidak mundur, tapi malah menyerang ke depan, melancarkan serangan menakjubkan yang langsung menghadang kera raksasa itu. Ledakan. Sebuah ledakan besar terdengar dan kera raksasa itu terpaksa mundur. Pria itu berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas melewati jangkauan pengepungan kera raksasa, menghilang.
Bus, Lu Ming melihat bahwa itu adalah jenius dari klan Guntur. Dia mengepalkan tinjunya dan kekuatan Guntur yang mengerikan mengembun menjadi telapak tangan. Dengan satu telapak tangan, dia memaksa kera raksasa itu mundur dan dengan mudah melewatinya. Kekuatan petir yang sangat kuat. Lu Ming terkejut. Hukum petir hanyalah hukum yang sangat biasa. Namun, ketika mendarat di tangan orang dari klan Guntur itu, kekuatan yang bisa dilepaskannya sangatlah kuat. Memusnahkan. Seorang pemuda berjubah abu-abu, yang tubuhnya dipenuhi aura kematian yang mengerikan, menyerang dengan telapak tangannya, yang berubah menjadi pedang yang mengerikan. Dengan tebasan, dia memotong telapak tangan kera raksasa, dan kemudian dengan mudah melewati area tersebut. Hukum kematian. Murid Lu Ming berkontraksi dengan cepat. Selama periode waktu di Tanah Suci bulan kuno ini, dia telah memahami banyak hal. Dia juga telah memahami banyak sekali hukum di dunia. Hukum kematian adalah hukum yang sangat menakutkan. Itu setara dengan hukum kekacauan, hukum ruang dan waktu, dan hukum reinkarnasi. Itu adalah salah satu dari 10 hukum terkuat di dunia. Orang yang menguasai hukum kematian dikenal sebagai putra surga, dan namanya adalah putra kematian. Namun, pada saat berikutnya, perhatian Lu Ming tertuju ke sisi lain. Kaisar Naga Abadi Chapter 1768 Bahasa Indonesia. Bab 1768 Melihat tubuh yang kacau. Seorang pemuda berjubah hitam dengan sosok kekar dan mata seperti kilat. Hukum yang mengalir di sekujur tubuhnya sebenarnya adalah hukum kekacauan. Lu Ming terkejut. Selain dia, ada orang lain yang mengendalikan hukum kekacauan. Mungkinkah tubuh kacau yang disebutkan oleh Ertuan? Lu Ming menduga inilah satu-satunya kemungkinan. Lu Ming tidak menyangka akan melihat tubuh kacau itu setelah sekian lama. Pria ini sangat kuat, seperti dewa yang diselimuti hukum kekacauan. Dengan sebuah pukulan, telapak tangan kera raksasa meledak, dan tubuh raksasa itu terpaksa mundur. Membunuh. Orang ini sangat sombong. Dengan teriakan nyaring, suaranya mengguncang langit. Dia sebenarnya tidak pergi, tapi terus menyerang kera raksasa itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Tinjunya terus menghantam, menghancurkan kera raksasa itu hingga berkeping-keping. Hal ini membuat banyak orang terkesiap kaget. Masing-masing kera raksasa ini sangat kuat dan sulit dilawan. Namun, orang ini baru saja menghancurkannya. Kalian pikir kalian bisa bersaing denganku untuk mendapatkan warisan Sekte Hunyuan? Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu. Seluruh tubuh pemuda berjubah hitam itu memancarkan ki yang kacau saat dia menghilang. Apakah ini kehebatan pertempuran dari tubuh yang kacau? Berbicara dengan dingin seperti dewa yang sombong. Lalu, dia maju selangkah dan menghilang. Apakah ini kehebatan pertempuran dari tubuh yang kacau? Mata Lu Ming serius, tapi tidak ada waktu untuk berpikir. Mereka berempat bergerak cepat dan menghindari serangan kera raksasa itu. Dengan kekuatan tempur mereka bukanlah tandingan kera raksasa ini. Jika mereka terkena, mereka mungkin akan terbunuh dengan satu tamparan. Saya di sini untuk membantu Anda. Suara lembut Bubbles terdengar saat hukum ruang waktu menyelimuti Lu Ming, Feng Ling, dan Lo. Waktu sangatlah mendalam. Mereka bertiga segera meningkatkan kecepatannya dan menghindari serangan kera raksasa itu. Mereka bergerak maju dan segera keluar dari wilayah tersebut. Begitu mereka bergegas keluar wilayah, kera raksasa itu berhenti menyerang dan hanya menghalangi jalan. Ada orang yang terus-menerus bergegas melewatinya, tetapi jumlah orang yang terbunuh bahkan lebih besar. Dalam waktu singkat, Lu Ming melihat setidaknya beberapa ratus orang terbunuh. Ini semua adalah favorit surga tiada taraf dari daerahnya masing-masing. Mereka bukanlah favorit surga pada umumnya dan memiliki potensi yang mengejutkan. Di masa depan, ketika mereka tumbuh, mereka tidak akan kesulitan mencapai level kaisar. Dapat dikatakan bahwa mereka semua adalah tokoh kaisar bela diri di masa depan. Namun, mereka dibunuh satu demi satu. Mundur, mundur. Beberapa orang ketakutan dan mundur ke gerbang. Karena kamu tidak berani maju, aku akan mengirimmu kembali. Orang tua berjubah putih itu melambaikan tangannya, dan para pemuda yang mundur itu diusir dari tempat itu. Dengan cara ini, beberapa orang tidak mau menyerah dan terus maju dengan sekuat tenaga. Orang terus-menerus mati di sini, tapi ada juga orang yang terus-menerus melewatinya. Ayo pergi.
Lu Ming dan 3 lainnya naik ke udara dan terbang ke depan. Namun, mereka tidak terbang jauh sebelum berhenti. Di depan mereka, ada jurang dalam yang menghalangi jalan mereka. Semua anak muda favorit surga yang sampai di sini berhenti. Di langit di atas jurang, ada juga seorang lelaki tua berambut putih berdiri di udara. Orang tua berjubah putih ini sama persis dengan yang sebelumnya. Jelas sekali bahwa ini bukanlah entitas nyata, melainkan proyeksi yang dapat muncul di tempat berbeda pada waktu yang bersamaan. Jurang ini tidak dapat diseberangi. Hanya ketika semua orang ada di sini kita dapat melewatinya dengan metode khusus. Kata lelaki tua berjubah putih itu. Tidak ada yang meragukan perkataan lelaki tua berjubah putih itu. Dia benar-benar tidak dapat diduga dan tidak dapat diprediksi. Terlebih lagi, sejak zaman kuno, banyak sekali orang yang memasuki tempat ini. Banyak penerus kekuatan besar memahami hal ini. Hanya dengan mengikuti peraturan di sini dan melewati setiap level seseorang dapat mencapai akhir dan memperoleh manfaat besar. Bang! Pada saat ini, sosok tinggi muncul di depan Lu Ming, Huang Ling, dan yang lainnya. Aura mengerikan menekan mereka. Ekspresi Lu Ming dan yang lainnya berubah. Ini karena pemuda ini adalah seorang jenius yang telah menggunakan hukum kekacauan dan sepertinya memiliki tubuh yang kacau. Aura menakutkan memaksa Lu Ming dan yang lainnya melepaskan aura mereka untuk menahannya. Tubuh Lu Ming juga mengalir dengan hukum kekacauan, menarik perhatian semua orang. Hukum kekacauan. 2 orang telah menguasai hukum kekacauan. Banyak orang berseru kaget. Era besar akan datang. Banyak orang jenius yang tiada taranya akan memiliki musuh yang ditakdirkan. Seseorang berkata dengan sungguh-sungguh. Mereka yang telah menguasai 10 hukum utama bukanlah orang yang tak terkalahkan. Mereka akan bertemu dengan pembangkit tenaga listrik lain yang telah menguasai hukum tertinggi, atau bahkan mereka yang telah menguasai hukum yang sama. Tidak hanya satu orang yang bisa menguasai 10 prinsip terkuat. Di zaman yang hebat, mungkin ada 2 atau bahkan 3 orang yang bisa menguasainya. Orang-orang seperti itu dikenal sebagai musuh yang ditakdirkan. 2 harimau tidak bisa berbagi gunung yang sama. Musuh yang begitu besar ditakdirkan untuk memiliki pemenang. Hanya dengan menginjak tulang lawan seseorang bisa mencapai yang terkuat. Tentu saja, semua ini hanyalah legenda, karena terlalu sedikit orang yang mampu menguasai 10 prinsip utama. Di masa-masa biasa, dalam puluhan ribu tahun, bahkan ratusan ribu tahun, sulit menemukannya, apalagi beberapa orang yang bisa menguasai maksim yang sama dalam waktu bersamaan. Namun, dengan datangnya era besar, era di mana semua orang jenius bangkit, segalanya menjadi berbeda. Pemuda berjubah hitam memandang Lu Ming dengan dingin dan berkata, orang yang memasuki istana kekacauan awal sebelum saya adalah Anda, bukan? Petik 2. Benar saja, orang ini benar-benar memiliki tubuh yang kacau. Dia telah melihat Lu Ming menggunakan hukum kekacauan sebelumnya. Tidak buruk, karena dia sudah terlihat, tidak ada gunanya menyangkalnya. Dia mungkin juga mengakuinya. Sangat bagus. Kegembiraan dan fanatisme melintas di mata tubuh yang kacau itu. Dia menatap Lu Ming dan berkata, sekarang, serahkan kitab suci kekacauan dan hancurkan kultivasimu sendiri. Di dunia ini, hanya aku yang bisa mengendalikan hukum kekacauan. Tidak ada orang lain yang layak. Suara tubuh yang kacau itu dipenuhi dengan keyakinan dan kebanggaan. Di dunia ini, kan hukum kekacauan. Yang lainnya tidak layak. Jika mereka melakukannya, mereka harus dibunuh atau dilumpuhkan. Konyol, menurutmu kamu ini siapa? Lu Ming mencibir. Pihak lain ingin dia melumpuhkan dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa menyetujui hal itu, meskipun kekuatan tempur pihak lain sangat menakutkan? Jika kamu tidak setuju, matilah. Aku ikut denganmu, kata tubuh kacau itu dengan dingin. Auranya semakin kuat saat dia melangkah maju. Aura kekerasan menekan Lu Ming, menyebabkan dia mundur. Saudara Lu Ming, Pao Pao berteriak dan melangkah maju, melepaskan auranya untuk membantu Lu Ming melawan pihak lain. Hukum ruang waktu. Itu bagus. Aku akan membunuh mereka semua. Tubuh kacau itu mencibir. Bang! Bang! Pada saat ini, Huang Ling dan Long Chen juga melangkah maju dan berdiri di samping Lu Ming. Kalian semua, mundur. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Kata Lu Ming. Pihak lain terlalu kuat.
Bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak akan menjadi tandingannya. Tidak ada harapan sama sekali. Pihak lain hanya mengincarnya. Dia tidak ingin melibatkan Long Chen, Feng Ling, dan Gelembung. Lu Ming, menurutmu apakah aku orang seperti itu? Huang Ling menatap Lu Ming dengan tatapan penuh tekad. Long Chen tidak mengatakan apapun, tetapi tindakannya berbicara sendiri. Hehe, kamu cukup setia. Kalau begitu ayo bunuh mereka berdua. Tubuh kacau itu berkata dengan dingin dan melangkah maju. Di samping, yang lain memandang dengan dingin. Untunglah Lu Ming dan yang lainnya terbunuh. Mereka akan memiliki lebih sedikit musuh di masa depan. Meskipun para jenius tak tertandingi ini tersebar di mana-mana, seiring dengan peningkatan budidaya mereka, cepat atau lambat mereka akan bertemu untuk menentukan pemenangnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 1769 Bahasa Indonesia. Bab 1769 Pencerahan di Jurang Maut. Ledakan. Tubuh kacau itu menyerang dengan telapak tangannya. Hukum kekacauan beredar dan membentuk tangan besar yang kacau yang mencengkeram Lu Ming dan tiga lainnya. Tekanan yang menakutkan membuat ekspresi orang-orang berubah. Tidak diragukan lagi, tubuh yang kacau itu berada pada tingkat Sein absolut, dan itu adalah tubuh yang kacau. Seberapa mengerikankah kehebatan pertempurannya? Sulit untuk dibayangkan. Dia tidak terkalahkan. Pada saat ini, kalimat seperti itu muncul di benak Lu Ming. Jika dia mencoba memblokirnya secara langsung, hanya kematian yang menunggunya. Mundur, Lu Ming meraung. Mereka berempat mundur dengan panik untuk menghindari kekuatan telapak tangan. Bisakah kamu melarikan diri? Tubuh kacau itu berkata dengan dingin. Dengan cepat, dia muncul di belakang Lu Ming dan melayangkan pukulan. Itu secepat kilat, begitu cepat sehingga Lu Ming tidak bisa memblokirnya. Perbedaan tingkat budidaya mereka terlalu besar. Lu Ming, seru Huang Ling. Long Chen dan Bubble juga sangat cemas. Namun, perbedaan basis budidaya mereka terlalu besar. Sekalipun mereka ingin membantu, tidak ada gunanya. Ledakan. Tinju tubuh kacau itu menembus tubuh Lu Ming. Namun, Lu Ming baik-baik saja. Tubuh Lu Ming seperti bayangan. Tinju tubuh yang kacau itu sepertinya menghantam udara. Apa yang sedang terjadi? Tubuh kacau itu meraung dan melayangkan pukulan lagi. Namun, masih mengudara. Tubuh Lu Ming tampak seperti hantu. Di tempat ini, kalian tidak bisa bertarung satu sama lain. Kata lelaki tua berjubah putih di langit. Jadi begitulah adanya. Hati banyak orang berdetak kencang. Mereka tidak bisa bergerak di sini, karena mereka tidak bisa saling menyerang sama sekali. Huang Ling dan Long Chen menghela nafas lega. Baru saja, mereka benar-benar mengira Lu Ming akan dibunuh oleh pihak lain. Tubuh kacau itu mundur dengan ekspresi dingin dan jelek. Kamu beruntung, tapi cepat atau lambat kamu akan mati di tanganku. Tubuh kacau itu berkata dengan dingin. Anda hanya mengandalkan kultivasi Anda yang lebih tinggi. Di masa depan, aku pasti akan membunuhmu. Mata Lu Ming dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Antara dia dan tubuh kacau itu, hanya satu dari mereka yang bisa hidup. Jika mereka bertemu di masa depan, pasti akan terjadi pertarungan sengit tanpa ada ruang untuk negosiasi. Dia hanyalah anak kekacauan palsu. Dia tidak akan pernah menjadi tandinganku seumur hidupnya. Tubuh yang kacau itu berbicara dengan sangat bangga. Dia berhak untuk bangga. Dia memiliki tubuh yang kacau dan merupakan putra kekacauan yang sebenarnya. Dia diberkati oleh surga dan memiliki nasib yang kuat. Selama dia telah berkultivasi hingga mencapai alam setengah biksu, maka secara alamiah dia akan mampu menguasai hukum kekacauan. Apa itu Lu Ming? Hidupnya dan tidak memiliki tubuh yang kacau. Bahkan jika dia bisa mengendalikan hukum kekacauan, bagaimana dia bisa dibandingkan dengannya? Lu Ming tidak mengatakan apapun lagi. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Di masa depan, Lu Ming akan menggunakan tindakannya untuk memberitahu dunia siapa sebenarnya anak kekacauan itu. Saat mereka terus menunggu, semakin banyak orang yang datang. Tidak lama kemudian, ada lebih dari 2.000 orang di dekat jurang tersebut. Sebelumnya ada lebih dari 3.000 orang, tetapi sekarang tersisa lebih dari 2.000. Beberapa dibunuh, sementara yang lain dipulangkan. Pada saat ini, lelaki tua berjubah putih itu melambaikan tangannya, dan deretan platform batu muncul di tepi jurang, melayang di udara.
Jumlahnya lebih dari 2.000, jumlahnya hampir sama dengan mereka, dan semuanya berbaris dalam satu baris. Cara untuk melewati jurang tersebut sangat sederhana. Masing-masing dari Anda akan memilih platform batu dan duduk di atasnya. Lalu, saya akan memberi Anda ceramah. Anda akan memahaminya, dan saat Anda memahaminya, platform batu akan melayang ke depan. Semakin cepat Anda memahaminya, semakin cepat platform batu itu melayang ke depan. Pada akhirnya hanya 100 teratas yang dapat melanjutkan tes berikutnya. Adapun yang lainnya, saya akan mengirim Anda kembali. Orang tua berjubah putih itu menjelaskan aturannya. Apa? Hanya 100 teratas yang dapat melanjutkan. Seseorang berseru. Rasio ini terlalu rendah. Kita harus tahu bahwa mereka yang bisa datang ke sini semuanya adalah orang jenius di antara orang jenius. Mereka bukanlah kultivator biasa. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menonjol di antara orang-orang ini. Semua orang juga memahami bahwa tes ini bukan tentang kekuatan tempur, tetapi pemahaman. Bagaimanapun, para jenius di sini semuanya berbeda dalam usia, latar belakang, dan budidaya. Tidak ada gunanya bersaing dalam kecakapan pertempuran. Itu adalah kompetisi potensi. Persepsi merupakan bagian dari potensi yang dimiliki seseorang. Saya pasti akan mendapat bagian dalam 100 teratas. Saya pasti akan masuk 100 besar. Beberapa pemuda sangat yakin bisa masuk 100 besar. Baiklah, kamu bisa naik dan memilih platform batu manapun yang kamu suka. Setiap platform batu itu sama. Kata lelaki tua berjubah putih itu. Bus, bus, dan EBSP, suara mendesing. Segera, seseorang terbang dan mendarat di platform batu. Luming dan 3 orang lainnya juga melangkah maju. Mereka masing-masing memilih platform batu dan duduk bersila. Platform batu itu sangat kecil, dan hanya bisa menampung 1 orang. Melihat keluar dari platform batu, ada jurang gelap di bawah, dan tidak ada yang tahu seberapa dalam itu. Dengan sangat cepat, 2.000 orang itu semuanya mendarat di platform batu. Baiklah, aku akan memulai kuliahku sekarang. Kata lelaki tua berjubah putih itu. Saat berikutnya, tubuhnya mekar dengan cahaya cemerlang, dan cincin dewa mengelilinginya. Kemudian, lelaki tua berjubah putih itu membuka mulutnya dan mengucapkan setiap kata. Setiap kata sangat mendalam dan berubah menjadi suara dao yang agung, memasuki telinga semua orang. Mendengar suara ini, hati dan jiwa Luming tampak tenang. Dia jatuh ke dalam kondisi halus dan suara dao agung terus terdengar di telinganya. Orang tua berjubah putih itu tidak sedang membicarakan dao atau hukum apapun. Dia berbicara tentang kebenaran langit dan bumi, kebenaran seni bela diri, dan kebenaran dao surgawi. Kebenaran semacam ini bisa sesuai dengan hukum apapun, dan itu sepenuhnya bergantung pada kemampuan pemahaman seseorang. Dalam benak Luming, dia sepertinya telah melihat pengalaman pembangkit tenaga listrik yang tiada taraf. Dari masa muda yang rapuh, ia menaklukkan selangkah demi selangkah, dan akhirnya naik ke puncak dunia, menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Dalam benaknya, penampakan kekacauan Tirk menjadi semakin misterius. Hukum kekacauan beredar dan pemahaman Luming menjadi semakin jelas. Di dalam bidang ramuannya, kedua hati biksu itu berdetak seperti jantung sungguhan. Kekuatan Sein yang kuat memancar keluar dari hati Sein dan mengalir ke meridian tubuhnya. Luming telah benar-benar melupakan segala sesuatu di dunia luar. Dia lupa tujuan kedatangannya dan waktunya. Dia hanya punya satu tujuan, yaitu mengolah dan memahami. Ketika orang banyak memahaminya, platform batu mulai terbang ke depan. Selama 3 hari pertama, semua orang berkendara berdampingan, dan tidak banyak perbedaan di antara mereka. Namun, mulai hari ketiga, kesenjangan mulai terlihat. Beberapa orang mulai tertinggal, sementara yang lain semakin cepat, melampaui yang lain. Seiring mereka semakin besar. Namun, Luming, Bubble, Fengling, dan Long Chen masih berada di peringkat 100 teratas. Bubbles adalah tikus roh ruang waktu yang sebenarnya. Tidak perlu menyebutkan kemampuan pemahamannya. Jika dia menjadi dewasa sepenuhnya, dia akan berada di puncak dunia dan tidak banyak orang yang bisa menandinginya. Adapun Huangling dan Long Chen, mereka berdua telah membangkitkan garis keturunan 10 monster perang teratas. Tak perlu dikatakan lagi,
Kemampuan pemahaman mereka juga sangat menakutkan. Adapun Luming, tidak perlu menyebut dia. Seiring berjalannya waktu, kecepatan Luming menjadi semakin cepat. Dia perlahan melampaui Long Chen, Feng Ling, dan yang lainnya saat dia bergerak maju. Kaisar Naga Abadi Chapter 1770 Bahasa Indonesia. Bab 1770 yang pertama mencapai pantai. Saat semua orang memahami dan berkultivasi, energi asal langit dan bumi yang tak ada habisnya melonjak ke dalam tubuh mereka. Aura setiap orang meningkat dengan cepat. Tentu saja, semakin cepat kecepatannya, semakin banyak keuntungan yang didapat orang yang berada di depan. Setengah bulan kemudian, aura di tubuh Luming membengkak. Dia telah menerobos ke ranah berikutnya. Luming awalnya adalah orang suci cerah yang sempurna. Sekarang, dia telah menembus puncak alam Sein yang cerah. Baru setengah bulan berlalu dan kultivasi Luming telah berhasil menembus. Kecepatannya sangat mengejutkan. Saat ini, hanya ada sedikit orang yang bisa bepergian bersama Luming. Keajaiban klan Guntur dengan tubuh kacau dan keajaiban dengan hukum kematian. Ada beberapa favorit surga lainnya yang juga sangat menakutkan. Mereka berada di garis depan bersama Luming dan yang lainnya. Waktu berlalu hari demi hari. Sebulan kemudian, kecepatan Luming meningkat lagi dan dia melampaui yang lain dalam satu gerakan, memimpin. Tentu saja tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui hal ini. Setiap orang sepenuhnya fokus pada pemahaman dan budidaya. Sejak Luming memimpin, dia tidak pernah terkejar. Terlebih lagi, jarak antara dia dan orang-orang di belakangnya perlahan melebar. 1,5 bulan setelah mereka berkultivasi dan memahaminya, kultivasi Luming mengalami terobosan lain dan dia telah memasuki lingkaran besar tahap suci cerah. Dalam waktu 1,5 bulan, kultivasi Luming telah meningkat 2 tingkat. Efeknya sangat mengejutkan. Sebagai manusia, ini terkait dengan rendahnya tingkat kultivasi Luming. Semakin rendah tingkat budidaya seseorang, maka semakin cepat pula ia bisa menerobos. Semakin tinggi budidaya seseorang, semakin sulit untuk menerobos. Akan jauh lebih sulit untuk menerobos ke alam suci tertinggi atau bahkan alam suci mutlak daripada orang suci yang cerdas. Jika basis kultivasi Luming berada di alam suci agung atau alam suci absolut, tidak akan mudah untuk menerobosnya. Platform batu Luming semakin dekat ke sisi lain jurang. Setelah setengah bulan berikutnya, platform batu Luming akhirnya mencapai sisi lain jurang. Pada saat ini, suara Dao Agung di langit menghilang sepenuhnya. Bangun! Suara tetua berjubah putih itu seperti bel pagi yang berbunyi di hati setiap orang. Semua orang terbangun dari kondisi pencerahan mereka. Apakah ini sudah berakhir? Seseorang bergumam, agak enggan untuk pergi. Dalam kondisi pencerahan itu terlalu bagus. Tidak hanya hukum, tetapi pengembangan jalur perang juga mengalami kemajuan pesat. Itu sebanding dengan penanaman pahit selama bertahun-tahun. Basis kultivasi saya telah menembus. Saya juga telah membuat terobosan dalam hukum nomologis saya. Suara-suara gembira bisa didengar. Semua orang sama. Hal pertama yang mereka rasakan saat bangun tidur adalah perubahan pada tubuh mereka. Kultivasi saya telah mencapai lingkaran besar tahap Sein yang cerah. Mata Luming berbinar. Terlebih lagi, dia tidak jauh dari alam suci yang agung. Dan EBSCP, jari kesusahan kekacauan juga telah mencapai penyelesaian 50%. Apa yang membuat Luming semakin senang adalah bahwa jari kekacauan kesengsaraan juga telah meningkat pesat. Penyelesaiannya telah mencapai 50%. Semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin sulit untuk mengembangkan seni sakral, dan waktu yang dibutuhkan juga akan meningkat secara eksponensial. Untuk bisa naik dari 40% menjadi 50% saja sudah sangat cepat. Selain itu, dia mengembangkan hukum kekacauan. Setelah merasakan perubahan pada tubuhnya, Luming melihat yang lain. Apa? Dia menemukan bahwa platformnya berada di urutan pertama, dan di belakangnya adalah anak kematian, tubuh yang kacau. Di belakang mereka ada beberapa orang lainnya, diikuti oleh Long Chen, Feng Ling, dan Gelembung. Sementara Luming menilai yang lain juga. Hampir di saat yang sama, semua orang memandang Luming. Itu karena Luming berada jauh di depan dan telah mencapai sisi lain. Dia terlalu mencolok. Itu dia, anak kekacauan. Dia sebenarnya yang memimpin,
melampaui tubuh kacau dan anak kematian. Sungguh mengejutkan. Saya tidak menyangka dia mendapat tempat pertama. Ah, aku sudah selesai. Saya berada di bawah peringkat 100. Di atas jurang, serangkaian suara terdengar. Sekilas peringkat semua orang terlihat jelas. Banyak orang mendapati diri mereka berada di bawah peringkat 100 dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Bahkan ada orang yang menyadari bahwa peringkat mereka berada di bawah, dan ekspresi mereka menjadi semakin jelek. Jika dia menduduki peringkat terakhir, bukankah itu berarti pemahaman dan potensinya paling buruk? Saudara Luming, kamu luar biasa. Kicauan-kicauan. Gelembung berteriak kegirangan, hampir menari kegirangan. Luming tersenyum tipis dan melihat tubuh yang kacau itu, hanya untuk melihat bahwa tatapannya setajam pedang dan sangat dingin. Sekarang, siapa yang lebih memenuhi syarat untuk menguasai hukum kekacauan? Luming berkata dengan acuh tak acuh. Wajah tubuh yang kacau itu menjadi semakin gelap ketika dia mendengar ini. Sebelumnya, dia telah berulang kali mengatakan bahwa Luming tidak memenuhi syarat untuk menguasai hukum kekacauan dan bahwa dialah satu-satunya di dunia yang dapat menguasai hukum kekacauan. Dia begitu arogan dan sangat arogan. Tapi sekarang, dia ditekan oleh Luming. Luming memimpin kelompok itu dan menjadi orang pertama yang mencapai sisi lain. Luming tidak memenuhi syarat. Siapa itu? Ini hanya kompetisi pemahaman. Itu tidak berarti apa-apa. Apalagi waktunya singkat. Jika kami terus berkompetisi, saya pasti akan melampaui Anda. Tubuh kacau itu berkata dengan dingin. Hehe, rugi tetap rugi, tapi kamu membohongi dirimu sendiri di sini. Luming mencibir dengan jijik. Mata tubuh kacau itu bersinar lebih tajam, seolah tatapannya akan berubah menjadi pedang tajam yang bisa menembus Luming. Namun, Luming tidak takut sama sekali. Dia menatap lurus ke arahnya dan menghadapinya secara langsung. Putra Maut tidak mengatakan apapun. Dia hanya memandang Luming dengan rasa ingin tahu. Lulus ujian, keuntungan Anda akan sama besarnya. Pergi. Baiklah, sekarang 100 teratas sudah keluar. Saya akan mengirim Anda kembali untuk mereka yang di bawah 100. Kata lelaki tua berjubah putih itu. Banyak orang menghela nafas, merasa agak tidak rela. Orang tua berjubah putih itu melambaikan tangannya dan sejumlah besar pilar cahaya muncul, menyelimuti sosok itu. Kemudian, sosok itu menghilang di pilar cahaya. Hanya tersisa 100 orang. Platform batu yang belum mencapai sisi lain juga terbang ke depan dan bersandar di sisi lain. Baiklah, kalian bisa terus bergerak maju. Masih ada ujian yang menunggumu di depan. Jika Anda bisa lulus ujian, keuntungan Anda akan sama besarnya. Pergi. Suara lelaki tua berjubah putih itu terdengar, lalu sosoknya menghilang. Semua orang terbang dan menginjakkan kaki di sisi lain jurang. Tubuh kacau itu memancarkan aura yang kuat. Dia memandang Luming dengan tatapan yang sangat dingin. Jika dia bisa bergerak ke sini, dia tidak akan ragu untuk membunuh Luming. Luming juga memandang pihak lain dengan dingin. Sambil mencibir, tubuh kacau itu naik ke udara dan terbang ke depan. Yang lain melakukan hal yang sama, terbang maju satu demi satu. Tidak lama kemudian, sebuah gunung yang menjulang tinggi muncul di hadapan mereka. Di gunung, ada istana yang sangat besar. Ketika kelompok itu semakin dekat, mereka menemukan ada sebuah tablet batu besar di kaki gunung. Di tablet batu, ada 3 kata besar, Sekte Hunyuan. Hati semua orang menjadi serius. Mereka telah sampai di Sekte Hunyuan. Di belakang tablet batu, ada tangga yang membentang hingga panjang yang tidak diketahui. Tidak ada yang tahu berapa langkah yang ada. Pada saat ini, lelaki tua berjubah putih itu muncul lagi dan berkata, ini adalah gerbang utama Sekte Hunyuan. Jika ingin naik, Anda harus menaiki tangga selangkah demi selangkah. Ini adalah tanda penghormatan terhadap Sekte Hunyuan. Jika ada yang tidak menghormati Anda, saya akan mengirimnya kembali. Anda bisa naik, kata lelaki tua berjubah putih itu.